Halo Sobat Sejarah, balik lagi di podcast kita. Hari ini kita bakal bahas topik seru tentang gimana peran pemuda dalam politik Indonesia dan kiprah bangsa kita di mata dunia. Saya Tasya Ramadhani sebagai host 1 dan saya Kevin Syarani sebagai host 2. Kita kedatangan 4 narasumber hebat, ada Keisha Anastasia, Nur Fadila, Putri Cindiani, dan Rahmat Hidayat. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, peran pelajar dan mahasiswa dalam perubahan politik Indonesia. Keisha, kalau kita bicara sejarah, kapan sih sebenarnya titik awal mahasiswa mulai dianggap sebagai kekuatan politik di Indonesia? Puncaknya ada di tahun 1966. Saat itu muncul Beriturat, 3 tuntunan rakyat. Mahasiswa lewat kesatuan aksi seperti kami menuntut pembubaran PKI, pembersihan kabinet, dan penurunan harga. Ini yang menjadi jalan lahirnya Orde Baru. Menarik. Lalu Nur Fadila gimana dengan era setelahnya? Katanya tahun 1974 ada peristiwa besar juga ya. Betul keren, itu peristiwa Maret 1974. Mahasiswa bergerak memprotes dominasi modal asing, terutama Jepang meski berakhir ricuh. Ini bukti mahasiswa kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat. Tapi yang paling ikonik tentu tahun 1998. Cynthia, bisa jelaskan sesingkat apa peran mahasiswa saat menjatuhkan Orde Baru? Singkatnya, mahasiswa adalah lokomotif reformasi. Kritisnya monitor memicu gerakan masif di seluruh Indonesia. Penduduk gedung DPR, MPR oleh mahasiswa memaksa Presiden Soekarno mundur pada 21 Mei 1998. Tanpa gerakan mahasiswa, transisi demokrasi kita mungkin tertunda. Wah, keren banget ya, Rahmat. Menurut kamu, apa benang merah dari semua gerakan ini? Benang merahnya adalah mahasiswa berperan sebagai agent of change dan moral force. Mereka bergerak bukan untuk kekuasaan, tapi sebagai penyambung dari rakyat saat jalur politik formal tertentu. Oke, sekarang kita geser ke kancah internasional. Fadila, apa landasan utama Indonesia ikut campur urusan perdamaian dunia? Landasannya jelas di pembukaan UUD 1945. Alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ditambah lagi prinsip politik luar negeri yang kita yang bebas aktif. Keisha, Indonesia kan dikenal lewat KAA. Seberapa besar pengaruhnya? Sangat besar. Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955 di Bandung adalah awal solidaritas negara berkembang. Hasilnya, Dasar Sali Bandung menjadi inspirasi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk merdeka dari penjajahan. Kalau dalam bentuk aksi militer atau bantuan langsung, apa contohnya sendiri? Kita punya misi Garuda, yaitu kontingen Garuda. Indonesia rutin mengirim pasukan perdamaian di bawah beranda PBB ke wilayah konflik seperti Lebanon, Kongo, dan Sudan. Kita salah satu penyambung pasukan terbesar di dunia. Rahmat, satu lagi yang krusial, peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN. Kita sering jadi mediator konflik, contoh Jakarta Informal Meeting atau JIM, untuk mendamaikan konflik di Kamboja. Indonesia selalu mengedepankan cara diplomasi daripada kekerasan. Luar biasa penjelasannya. Jadi baik di dalam negeri lewat gerakan mahasiswa maupun di luar negeri lewat diplomasi, Indonesia selalu berusaha membawa perubahan positif ya. Betul banget. Terima kasih Keisha Anastasia, Nur Fadila, Putri Cindiani, dan Rahmat Hidayat.